Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dodi Burman, yang mana pada video hari ini kita akan sedikit sharing ya bagaimana cara membuat sebuah project yang berbasis IoT ya, selain daripada ditampilkan ke platform penyedia layanan IoT-nya ya seperti ThingSpeak, ya, Vibres, ada Fluid dan lain-lain. Kita juga menampilkannya ke aplikasi Android yang kita buat sendiri ya. Entah itu kita bikin menggunakan Kodular, MIT Apps Inventor ataupun Android Studio. Ya, jadi caranya itu sama. Nah, jadi yang pertama ya tentu kita akan memilih terlebih dahulu ya controller yang kita gunakan, yang biasanya yang dipakai adalah controller yang bisa terkoneksi ke internet ya, baik itu melalui kartu SIM ataupun melalui jaringan WiFi yang ada di rumah kita ataupun yang ada di kantor ya. Nah, jadi setelah itu ya kita memilih sensor yang akan kita gunakan. Ya, ini terserah kita mau gunakan sensor untuk membaca suhu ruangan, ya, kelembapan tanah, detak jantung, ya, atau sensor ultrasonik gitu ya, atau untuk kontrol ataupun untuk mengendalikan relay, ya, pompa air, lampu juga bisa. Ya, walaupun bukan sensor pun nggak apa-apa gitu ya. Karena caranya itu sama gitu. Nah, jadi ya setelah kita memilih sensor dan juga controller tadi, ya kemudian kita memilih kemudian kita mengoding ya mengodingkan programnya gitu ya. Yang mana ketika kita ingin membuat codingnya, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita memilih platform penyedia layanan IoT tersebut ya ataupun webnya. Nah, jadi biasanya ya kita gunakan itu kalau nggak ThingSpeak, Vibres ataupun ada Fluid ya, yang free, yang gratis gitu. Ya. Nah, jadi kenapa kita pilih itu karena kita butuh yang ada API key-nya. Nah, jadi ya ketika kita memprogramkannya ya kita ingin menampilkan hasil data ataupun nilai sensor tadi ke platform tersebut, kita membutuhkan API key. Jadi API key ini adalah kunci API-nya. API itu adalah Application Programming Interface gitu. Ya, yang gunanya untuk ya membaca nilai sensor yang kita kirim dari coding yang kita bikin ataupun yang dari sensor tadi yang kita hubungkan controller ya. Kemudian nilainya itu kita kirim ya, itu melalui API key tadi. Nah, kemudian ya dari API key tadi ya barulah bisa terhubung ke web dan juga ke aplikasi Android yang kita bikin ya, sesuai ya berapa file yang kita buat gitu, ataupun berapa ya tampilan nilai sensor yang kita yang kita mau gitu ya. Contohnya kita mau bikin dua nilai sensor gitu, sensor untuk suhu dan suhu udara ya, suhu cuaca dan kelembapan tanah gitu. Maka kita bikinlah dua file ya yang kita pakai ya. Jadi fungsinya untuk menampilkan nilainya ya. Kemudian kalau API key tadi untuk membaca ataupun mengirim ya ke platform ThingSpeak ya, dan juga ke aplikasi Android yang sudah kita bikin gitu. Terserah kita mau bikin menggunakan Kodular, kita mau bikin pakai Android Studio, MITS Apps Inventor gitu ya. Itu sama saja kita membutuhkan yang namanya API key. Nah, jadi dari API key tadi ya, selain dari API key itu kita membutuhkan juga yang namanya read API key ya, nilai sensor tadi. Nah, kemudian kita butuhkan juga identitasnya ataupun channel ID. Kemudian kita butuhkan juga field ya ataupun tempat yang dimana kita bisa menampilkan hasil form ya, nilai sensor tadi ya, baik itu berbentuk chart ataupun berbentuk numerik ataupun angka gitu. Nah, jadi selain itu mungkin tidak ada ya, kecuali kita bikinnya itu hanya yang berbasis Android ya, berbasis Android dan berbasis penyedia layanan tadi, IoT tadi, untuk ditampilkan ke platform tadi. Jadi kecuali kita tidak ingin bergantung pada website ataupun platform lain
ya itu bisa juga ya, itu kita menggunakan hosting ya. Jadi contohnya kita bikin dari web server gitu ya, jadi kita bikin berbasis web server ya. Biasanya web server itu kan yang bisa diakses itu kepada jaringan wifi yang terhubung ke server yang sama, ke jaringan sama yang terhubung ke controller yang kita bikin tadi, yang berbasis web server tadi, ke servernya lah gitu kan. Hanya bisa terhubung ketika berjumpa jaringan wifi yang sama, tapi ketika kita menggunakan jaringan wifi yang berbeda itu tidak bisa ya, karena IP-nya masih IP privat ya, ataupun IP yang kita bikin sendiri gitu ya. Jadi belum berbasis IP public. Nah, jadi caranya adalah ya, selain daripada kita menggunakan yang tadi ya, platform penyedia layanan tadi, cara yang kedua adalah kita menggunakan IP public. Nah, jadi IP public tadi ya, dari IP privat itu bisa kita jadikan IP public ya. Jadi masuk ke hosting, kemudian baru masuk ke domainnya. Nah, jadi seperti itu ya, sedikit yang ingin saya sharing ya, tentang bagaimana cara membuat sebuah project yang berbasis IoT ya. Nah, baiklah, sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.